Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Kajian tafsir kita surat Al-Ahzab. Sebelumnya kita telah membacakan ayat 23. Surat Al-Ahzab kandungannya seperti telah kita sebutkan adalah bercerita sebagian besar tentang perang Ahzab. Ahzab artinya pasukan gabungan atau juga perang Khandaq, yaitu perang yang strateginya dengan menggunakan digali parit besar untuk menghalangi musuh. Malam ini Allah akan melanjutkan di ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ليجزي الله الصادقين بصدقهم. Dengan peperangan Ahzab ini, di saat dua pasukan dari kaum muslimin dan orang kafir merencanakan untuk melakukan peperangan, maka di sini ada orang yang benar dan ada orang di pihak yang tidak benar. Untuk yang pihak yang benar, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim, Allah akan memberi balasan yang benar kepada orang-orang yang benar kelakuannya, perbuatannya. Orang-orang yang benar itu selalu Allah balas dengan yang benar pula. Bisidqihim, dengan kebenaran mereka. Banyak hadis yang menceritakan atau menggambarkan tentang pentingnya benar, as-sidqu, pentingnya benar dalam kehidupan ini. Karena benar itu adalah mengarahkan kita kepada berbuat kebajikan di segala bidang, dan kemudian ujungnya kita akan diterima oleh Allah sebagai hambanya dan dimasukkan ke dalam syurga. Wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a, dan Allah akan mengazab orang munafik. Dalam perang Ahzab, peran orang munafik itu besar, yang ingin memecah belah, ingin mundur dari peperangan, dan kemudian mengajak orang-orang untuk tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Insya'a, jika Allah ingin mengazabnya, au yatuba alaihim, atau Allah menerima taubat mereka jika bertaubat. Ada dua pilihan kepada orang munafik. Insya'a au yatuba alaihim. Yu'adziba insya'a au yatuba alaihim. Allah dapat mengazab orang munafik jika tidak bertaubat. Au yatuba alaihim, atau Allah menerima taubat mereka jika mereka bertaubat. Begitu semuanya. Apakah orang munafik atau tidak munafik atau bukan munafik, maka konsekuensinya tetap dua. Jika tidak bertobat, kita akan diazab oleh Allah, dan jika kita bertobat dan Allah menerima taubat, maka kita akan diampuni dan dimasukkan ke dalam syurga. Innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah itu kana, adalah dia ghafuran, maha pengampun. Maha pengampun, siapapun ingin meminta ampunan, bertaubat kepadanya, Allah akan memberi. Mungkin kita bukan maha pemaaf, bukan orang yang sangat pintar memberi pemaafan. Karena kita kalau sudah marah sekali, nyo hang pemaaf ke. Butujuh go hang pemaaf. Tapi Allah maha pengampun. Allah bukan pendendam. Siapapun dari hambanya yang minta ampun, maka Allah akan memberi ampunan berapapun dosanya. Rahiman, Allah itu adalah penyayang, menyayangi. Allah tidak kejam.
Allah menyayangi makhluk-makhluknya. Baik, kemudian kita lanjutkan, waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim, dan Allah menghalau orang-orang kafir itu bighaidhihim, dengan kemarahan mereka atau kejengkelan mereka. Allah mengusir, menghalau orang-orang yang melawan Rasulullah SAW dalam perang Khandaq dengan penuh kesal. Mereka, padahal itu kesempatan yang paling baik bagi orang kafir untuk meluluh lantakkan kekuatan Nabi. Sebab ini pasukan gabungan, koalisi mungkin istilah sekarang, sekutu-sekutunya mungkin, yang sudah bergabung, kafir, Quraisy, kemudian Yahudi dan siapapun kabilah, ingin memerangi Rasulullah SAW dengan mengepung kota Madinah. Tidak ada peluang. Tapi wa makaru wa makarallah, mereka berbuat makar, dan Allah sebaik-baik pembalas yang membalas makar mereka. Lan yanalu khairan, mereka tidak beroleh keberuntungan, tidak ada hasil. Sudah direncanakan lama, sudah pasukan dikerahkan, kemudian orang munafik ada di dalam, tetapi mereka putus asa, tak ada yang dapat mereka capai dalam peperangan ini. Wa kafallahu al-mu'mininal qitala, dan Allah menghindarkan orang mukmin dari peperangan. Tidak terjadi peperangan yang serius. Kenapa? Karena Allah yang menurunkan bantuan. Melalui siapa? Melalui misalnya satu orang yang bernama Salman Al-Farisi. Ada yang kedua yang tidak banyak dikenal, yaitu bernama Nuaim bin Mas'ud. Saya baca satu ayat lagi, kemudian kita akan menambahkan cerita tentang atau riwayat tentang Nuaim bin Mas'ud. Wa kafallahu al-mu'minina al-qitalan, Allah menghindarkan orang mukmin dari peperangan. Karena sebelumnya ada di tahun kedua Hijrah itu ada perang setelah itu ada perang Uhud ya, setelah perang Badar ada perang Uhud. Kemudian ini perang Uhud menderita agak kalah orang mukmin. Kemudian ada perang Khandaq. Ini terjadi pada tahun ke-5 Hijrah. Dan Allah menyelamatkan kaum muslimin dengan mensiasati supaya perang tidak terjadi, yaitu mereka terhambat oleh parit besar, dan kemudian Allah menurunkan badai dingin yang mengepung mereka. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, Allah itu qawi, ya jelas Allah qawi, Allah maha kuasa, maha kuat, azizan maha perkasa. Sampai kapanpun, bukan sampai sekarang, sampai kapanpun tidak ada orang yang bisa menandingi Allah sebagai Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Alam apa? Alam jin, alam hewan, alam insan, alam benda dan sebagainya. Itu adalah sekalian alam yang Allah ciptakan. Wa anzala alladhina zaharuhum min ahlil kitab, dan Allah pula yang menurunkan ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Ya, orang yang turunkan kitab kepadanya di sini Yahudi yang bernama suku Quraidah atau Bani Quraidah, yang membantu golongan-golongan yang bersekutu. Zaharuhum min ahli kitab min sayasihim, dari benteng-benteng mereka. Di sini Allah menggambarkan Allah lah yang
mengkondisikan Bani Quraidah yang mendukung sekutu peperangan melawan Nabi dari sayasihim, dari benteng-benteng mereka. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, dan Allah memasukkan ke dalam hati mereka ar-ru'ba. Apa itu ru'ba? Rasa takut. Kenapa mereka tidak melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian muncul rasa takut? Dari mana? Allah yang turunkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga tidak berani menghadapi. Padahal kalau mereka mengepung secara hitungan di atas kertas bisa saja Nabi kalah karena mereka banyak sekali pasukannya. Fariqan taqtulun wa ta'siruna fariqa. Dengan Allah membantu kamu wahai Muhammad bersama para sahabat, fariqan, sekelompok. Kamu dapat memerangi mereka, wa tu'siruna fariqan, dan sebahagian lagi kamu dapat menawan mereka. Apa yang terjadi zaman Nabi? Di saat peperangan itu, maka sebahagian dapat dibunuh dan sebahagian lagi tentu ditawan. Di sini Allah mengatakan bahwasanya mereka dapat dikeluarkan mereka dari benteng-benteng mereka. Mereka tidak berani menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi kita katakan ada orang yang sangat berperan melalui pertolongan Allah melalui mereka. Yang pertama tadi adalah Salman, ada Salman Al-Farisi. Al-Farisi. Yang kedua tadi saya sebut namanya Nu'aim bin Mas'ud. Muhammad Nasir menulis sebuah buku kecil tentang Nu'aim bin Mas'ud. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil. Yang judul buku itu ialah seperti kita katakan sebelumnya, di bawah naungan risalah. Siapa Nu'aim bin Mas'ud? Ini kedua-dua orang ini adalah berhubungan dengan perang Khandaq. Kita sudah ketahui bahwa Salman lah yang merancang Khandaq, parit lubang besar yang bisa menghalangi musuh. Dari mana ilmunya? Tentu dari Allah. Allah turunkan ilmu kepada Salman Al-Farisi. Kemudian Nu'aim bin Mas'ud ini siapa orangnya? Dia adalah orang dari Bani Ghatafan. Ada namanya salah satu suku yang memerangi Nabi di saat perang Khandaq, Bani Ghatafan. Atau Ghatfan. Dia dari Bani ini. Kelompok ini, suku ini juga memerangi Nabi di saat itu. Allah menolong hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nu'aim bin Mas'ud dari Bani Ghatfan. Di awal peperangan, Nu'aim bin Mas'ud ini masih kafir. Di ujung peperangan. Kapan? Peperangan itu berlangsung bukan peperangan, ya, rencana peperangan itu berlangsung selama 27 hari. Sebelum selesai peperangan, Nu'aim tidur sendirian, berbaring, memikirkan tentang apa yang sedang dilakukan dalam peperangan tersebut. Kemudian dia berpikir, kemudian dia mengira timbul semacam hidayah dalam hatinya. Kenapa dia tidak masuk Islam saja? Dan dengan tiba-tiba, dia statusnya masih kafir dilihat oleh orang-orang. Kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam langsung lari menuju Nabi Muhammad. Nu'aim bin Mas'ud. Ya Rasulullah, saya masuk Islam. Dan ini peperangan besar. Tolong tunjukkan saya satu tugas supaya saya bisa membantu Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, baik.
Kamu tidak dikenal dalam kalangan Islam sedikit pun, karena baru saat ini kamu masuk Islam. Dan kamu dikenal oleh orang kafirlah orang yang memerangi Rasulullah. Sekarang masuklah ke golongan-golongan pasukan-pasukan petempur itu. Masukkan berita-berita yang bisa membuat mereka mundur dari peperangan. Maka ada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-harbu khida'un. Khudah. Peperangan itu adalah siasat dan tipu daya. Maka tipu daya pada waktu itu, wahai Nu'aim bin Mas'ud, masuk ke semua pasukan musuh, hasut mereka supaya mereka tidak mau berperang. Datang ke pasukannya sendiri, Bani Ghaffan, dia katakan begini. Kemudian ke Bani Quraidah juga demikian, di Bani yang lain juga demikian. Sehingga semua ragu untuk berperang. Tidak. Semua adalah ditakut-takuti. Antara satu kelompok dan kelompok yang lain diadu domba oleh Nu'aim bin Mas'ud. Kemudian kalau dalam jamaah Islam, tentu ini sangat buruk kerjanya mengadu domba orang. Dan tidak bisa. Tapi ini kenapa Rasul yang menyuruh mereka dihasut antara satu sama lainnya? Kenapa? Nabi mengatakan ini perang, al-harbu khida'. Perang itu tidak lain adalah tipu muslihat atau tipu daya. Tidak ada perang kalau tidak ada tipu daya. Persis seperti yang saya ceritakan kemarin tentang sahabat saya Hamzah, Bapak Hamzah, yang pergi berperang ke Afghanistan, beliau tidak ada tipu muslihat. Di mana ada peluru, ya, di sana banyak peluru terbang, beliau lari ke sana. Itu bukan tipu muslihat, itu bunuh diri namanya. Enggak bisa, enggak boleh juga dalam Islam. Harus tipu daya. Atau misalnya begini, ada yang berteriak, "Di mana kamu?" Apakah kita mengatakan di sini saya? Tidak. Enggak perlu dijawab. Jangan nanti musuh bertanya, "Di mana kamu?" Pakai HP, "Oh, saya di bawah pohon ini. Kalau mau tembak, tembaklah." Enggak, jangan, itu bukan perang namanya. Baik. Jadi Salman sangat berperang dengan paritnya. Nu'aim bin Mas'ud sangat berperang dengan siasat tipu daya, tipuannya itu. Kemudian Muhammad Nasir mengatakan bahwa kalaupun zaman sekarang ingin melakukan tindakan-tindakan seperti Nu'aim bin Mas'ud, itu harus menjiplak sepenuhnya. Kenapa demikian? Karena ada orang tanpa disuruh oleh siapa-siapa, dia masuk ke mana-mana, katanya untuk menyebarkan misi. Yang ada, dia itu tenggelam di sana kan, yang ada kan banyak demikian kan. Saya masuk ke lembaga itu. Siapa yang suruh? Enggak ada. Saya sendiri. Kenapa? Saya ingin berjuang begini-begini di dalam. Nanti saya akan robah di dalam. Ternyata orang lain yang lebih duluan merubahnya. Kenapa? Dia tidak diutus. Sedangkan Nu'aim bin Mas'ud syaratnya adalah dia diutus oleh orang. Nanti kalau dia kesasar, boleh ada orang yang menariknya kembali. Ini enggak. Kalau sendirian enggak bisa. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak dikenal oleh orang itu. Ini enggak, ada orang, saya menyusup ke sana, tapi kita sudah sangat dikenal bahwa kita bukan kelompok mereka. Masya Allah, ini konyol juga namanya. Kan begitu. Kalau kita ingin menyusup ke orang, tentu orang tidak kenal, tidak mengenal kita. Makanya panjang lebar Muhammad Nasir menceritakan tentang Nu'aim bin Mas'ud, sang pahlawan yang tidak dikenal. Dan apa jadinya? Bahwa perang Khandaq, perang Ahzab itu gagal dengan pertolongan Allah melalui sahabat, melalui orang-orang terpilih seperti Salman Al-Farisi, Nu'aim bin Mas'ud.
Baik, ayat berikutnya ayat 27. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum. Dan Allah mewariskan kepadamu ardahum, tanah air mereka, wa diyarahum, dan rumah-rumah mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, wa ardan lam tata'uha, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Awrathakum ardahum. Kita ulang. Allah mewariskan kepada Nabi bumi orang kafir. Dengan tersebar Islam ke negeri-negeri, maka tanah air mereka kemudian tunduk di bawah kekuasaan Nabi. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, wa diyarahum, dan rumah-rumah yang mereka tinggalkan pun kemudian dimiliki oleh Nabi. Dan harta mereka juga demikian. Wa ardal lam tatawuha, dan ada juga tanah-tanah yang tidak kamu masuk, yang tidak kamu masuk ke negeri mereka sebelumnya, dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perluasan kekuasaan yang berada di tangan khalifah Islam. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa khalifah Islam lama sekali di atas bumi ini dan berakhir, kemarin kita katakan berakhir kapan? Di tangan siapa? Iya, Kamal Atatürk. Beliaulah yang menutup kekhalifahan Islam. Menutup kekhalifahan Islam, tidak boleh ada lagi khalifah. Beliau tidak senang. Dan 3 orang yang kita sebutkan kemarin merupakan orang-orang yang punya rekor tertinggi di dunia ini. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, dan Kamal Atatürk. Kamal itu maksudnya kenapa demikian? Karena di media sekarang kita banyak orang yang memunculkan 3 kuburan orang ini. Di media itu ada 3 kuburan. Kuburan Abu Lahab yang mesti dijauhi karena baunya, kuburan Abu Jahal, dan kuburan Kamal. Termasuk kuburan Kamal Atatürk ini katanya juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kenapa? Orang-orang jahat padahal sudah ratusan ribuan tahun, mungkin Kamal itu ratusan tahun, tetapi masih mengeluarkan bau tidak sedap. Kenapa? Orang yang membenci Islam tidak akan ada ujungnya. Di negeri orang, negeri kita juga demikian insyaallah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Adakah Allah yang tidak maha kuasa atas sesuatu? Tidak. Semuanya Allah kuasa. Dan kita orang yang beriman mudah saja mempercayai itu. Tapi orang yang tidak beriman pasti akan menuduh Allah tak mampu, Allah tak mampu. Sampai sekarang kan orang-orang kafir mengatakan, apakah Allah bisa memenangkan orang Palestina, orang Gaza dan sebagainya? Sangat mudah bagi Allah. Tapi Allah, apa yang Allah lakukan sekarang? Yang terlihat dan tidak terlihat. Yang terlihat apa? Peperangan, mereka mati bergelimpangan. Yang tidak terlihat apa? Pintu surga sedang dibuka untuk mereka. Mereka akan sedang dimasukkan satu demi satu, masukkan ke surga, berbondong-bondong masuk surga. Kenapa? Mereka syahid. Itu yang tidak nampak. Yang nampak mana? Mereka apalagi sekarang kelaparan, bantuan dicegah dan sebagainya. Sangat menderita sampai mati orang tua, tidak berbagai usia mati. Itu yang nampak. Yang tidak nampak, sekali lagi kita katakan, mereka adalah orang-orang mulia yang dijemput oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam syurga. Kita ini masuk golongan-golongan yang belum tentu. Maknanya belum tentu ya.
Nyo golongan belum dente tanya mandung golongan belum dente. Mereka sudah tentu mereka mendapatkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Qadir, Allah qadiran, Allah maha kuasa. Maka mari kita dengan sifat Allah yang maha kuasa ini kita meyakininya, kemudian kita tunduk di bawah kekuasaannya. Apa yang Allah suruh walaupun nampak perasaan kurang bagus, tapi adalah sesuatu yang sangat baik adanya. Baik, kita teruskan. Ya ayuhan nabi, ini sudah pindah isi atau tema daripada ayat-ayat yang sedang kita baca. Sekarang panggilannya kepada Nabi. Ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika, tolong katakan untuk istri-istri kamu. Istri Nabi ada 9 orang saat itu. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Jika tolong Nabi, perintah Allah, tolong katakan kepada istrimu. Apa yang dikatakan? Jika kamu para istri turidnal hayatad dunya, menginginkan kehidupan dunia yang serba cukup, serba mewah, mungkin serba megah, wa zinataha, dan perhiasan-perhiasan dunia, fata'alaina, maka marilah, ta'ala atau ta'alaina karena jamak perempuan, kemarilah, umatti'kunna, supaya aku berikan kepadamu mut'ah, pemberian untuk kesenangan dengan benda-benda dunia. Wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku ceraikan kamu dengan cerai yang baik. Baik, ini sedikit asbabun nuzul yang kita baca dari tafsir. Istri-istri Nabi berkumpul dan menyampaikan hasrat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka seperti meminta. Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka meminta nafkah yang cukup. Sebahagian lagi mengatakan bahwa mereka meminta kebutuhan-kebutuhan dunia yang cukup. Apakah itu perhiasan, emas dan perak dan sebagainya yang dituntut. Yang dituntut ini Nabi tidak punya. Karena Nabi bukan orang kaya. Istri-istri Nabi menginginkan. Ini dengan kita baca asbabun nuzul demikian, jangan beranggapan bahwa jelek sekali istri Nabi, kan begitu, menuntut-nuntut kepada Nabi. Enggak, ini sebuah perasaan manusia yang diucapkan kepada Rasulullah. Jika ada, mohon kami nafkah begini, mohon kami dibelikan. Kami dibelikan dan dibelikan. Sebagai istri yang mungkin bisa mencontoh kepada sahabat-sahabat yang lain, suami mereka memberikan sesuatu kepada. Istri-istri Nabi juga meminta. Sehingga turun ayat yang mengatakan ini adalah kehidupan dunia. Maka Nabi mengatakan sesuai dengan perintah Al-Quran, ayo kemari, saya akan berikan apa yang ada. Kalau kamu minta dunia, minta perhiasan, minta nafkah yang lebih dan sebagainya, kemari akan aku berikan apa yang aku mampu. Tetapi setelah itu, aku akan menceraikan kamu satu atau dua atau semuanya. Kenapa? Karena setelah sekali beri, maka rasa tidak punya lagi yang lain. Atau dengan kata lain, berarti istri itu hanya mengharapkan dunia. Maka Nabi tidak mau istri cuman nampak dunia, sedangkan mereka-mereka ditugaskan adalah membantu dakwah, mendukung Nabi dalam menjalankan dakwah, bukan untuk menuntut dari Nabi. Sebab Nabi Muhammad
tidak seperti Nabi Sulaiman, Nabi yang paling kaya. Tahu Nabi yang paling kaya? Sulaiman yang paling kaya. Kalau dari Nabi Sulaiman bisa minta segalanya, beliau punya segalanya, Nabi yang paling kaya. Tapi Allah tidak takdirkan Nabi Muhammad demikian. Kemudian sedikit lagi sambungannya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah. Dan jika kamu wahai para istri, jika kamu tadi meminta dunia, akan diberikan dunia apa yang mampu Rasul berikan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad daral akhirah. Jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya. Apa maksud menginginkan Allah dan Rasul? Menginginkan ridha Allah dan ridha Rasul. Senangnya Allah dan senangnya Rasul apa? Apa di benda, di perhiasan, di kemewahan? Bukan. Pada mengabdi untuk memperjuangkan Islam, itu titik-titik awal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup mulia kita menegakkan syariat. Yang syariat itu sampai ke kita, sampai kita mengadutnya. Jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya, wad-daral akhirah, dan kehidupan di akhirat. Apa kehidupan di akhirat? Memang kita hidup, tapi ini hidup yang sangat istimewa di akhirat. Orang-orang yang di dunia menderita, insya Allah di akhirat tidak menderita lagi. Istri siapa? Kemarin kita sebut istri Fir'aun, sangat menderita Asia itu. Menderita di dunia, kemudian di akhirat dia mendapatkan istana. Apalagi istri Rasulullah. Kalau istri Rasulullah menginginkan ad-daral akhirah, kehidupan akhirat, tentu Allah akan memberikan sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Insya Allah istri Rasulullah itu bersama Rasulullah di dalam syurga. Adakah syurga di atasnya? Tidak ada lagi, karena beliau syurga yang paling tinggi tempatnya Nabi. Fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka Allah akan menyediakan a'adda lil muhsinat, bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kamu, wahai perempuan istri Nabi, ajran 'azima, pahala yang besar. Tawaran daripada Allah kepada istri Nabi, apa yang kamu mau? Mau dunia? Nabi akan memberikan dunia, tapi diceraikan. Kalau diceraikan Nabi, nah ini bahaya kan? Kalau Nabi menceraikan gara-gara ada sifat yang kurang bagus, ya nasibnya tidak beruntung. Tapi kalau tidak demikian, jika kamu memang nanti mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian dan ad-daral akhirah, fahala di akhirat. Apa fahala mendukung Nabi dalam dakwah di akhirat? Masya Allah, insya Allah bersama Nabi. Sampai sekarang pun kalau kita mendukung dakwah dengan sepenuhnya, tidak lain, kita akan diberi nilai yang sangat tinggi dalam membela agama. Kemudian apa di sini Allah katakan? Sesungguhnya Allah Allah menyediakan lil muhsinat, bagi orang yang berbuat baik. Minkunna, berbuat baik daripada istri-istri Nabi itu, Allah sediakan ajran azima. Ini Nabi dan istrinya. Kita yang kibandanya, ya kita demikian juga terhadap istri. Kalau memang istri menginginkan kehidupan yang sederhana, mungkin yang sedikit zuhud dan sebagainya, memang begitu kemampuan, kemudian tetap dalam takwa. Tapi kalau ada istri kemudian bahwasanya meminta, nah ini kan biasa, istri itu meminta sesuatu di luar kemampuan suami, Masya Allah. Saya tidak mengatakan seperti ini. Seperti ini maksudnya, nyo lu tak melake jak kena mengalumbi bacut alanya ngalum pelu juga di. Tidak demikian. Karena jangan banyak menuntut melebihi daripada kemampuan. Lagipun bahwa kehidupan
sekarang ini, dunia ini adalah bukan untuk memuaskan nafsu belaka. Kehidupan dunia ini memang adalah untuk bersikap zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah mengambil dunia seperlunya saja. Jika dunia itu banyak sekali, jadikan dia sebagai alat untuk bertemu Allah di dalam syurga. Alat begitu. Kan ada orang di media, dia sudah punya duit 1 T, 200 T, 500 T, 1000 T. Untuk apa TT itu? Untuk makan? Masya Allah. Bukan, untuk apa? Kita pun nggak tahu untuk apa. Karena mereka tidak mendirikan masjid dengan T itu, tidak mendirikan pesantren dan sebagainya. Kemana T itu dibawa? Tidak mungkin. Uang-uang seperti itu tidak mungkin akan diinfakkan ke jalan yang benar, yang ada untuk pemuasan nafsu belaka. Setelah selesai pemuasan nafsu, Allah memasukkan ke dalam neraka jika tidak sempat bertaubat. Baik, kita simpulkan. Mungkin nanti ada pertanyaan 1 atau 2. Kita simpulkan dulu bahwasanya beberapa cerita ini adalah riwayat yang sedang kita bacakan tentang perang Ahzab, pasukan gabungan atau perang Khandaq, di mana jika Allah ingin memenangkan sekelompok orang, yaitu orang mukmin, maka ada syaratnya. Syarat harus ada ketakwaan. Dengan ketakwaan itu kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita sedang mengalami apa yang pernah dialami oleh Nabi. Bertempur dengan orang kafir dan kemudian disiksa, dibunuh dan sebagainya. Mereka akan mendapatkan yang terbaik. Kemudian jika Allah ingin menolong, maka ada orang-orang yang Allah utus sebagai penyambung, sebagai orang yang memberikan titik-titik khususan seperti Salman Al-Farisi, seperti Nu'aim bin Mas'ud. Kita pun bisa seperti itu. Artinya dalam perjuangan jihad di zaman sekarang ini mungkin lebih berat dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dulu kan jelas antara kafir dan muslim itu jelas. Sekarang tidak jelas. Dulu kan dikisahkan di sini ada kafir, ada munafik. Munafik itu 2 KTP. KTP kafir dan KTP orang beriman. Ada kafir. Itu jelas sekali. Maka mudah sekali berperang. Kita ini sudah gimana kita berperang? Satu masjid kita. Masjid Indonesia. Bagaimana kita berperang? Bagaimana kelompok-kelompok? Masya Allah. Susah sekali. Kemudian munafik pun akan susah kita deteksi siapa dia yang munafik. Karena orang sangat-sangat tidak jelas di zaman sekarang. Baik, kemudian setelah pertolongan Allah, maka ayat yang terakhir yang kita baca adalah tentang sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diamanatkan oleh Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap terhadap istri yang meminta lebih. Kalau ada yang sudah menuntut lebih, jangan seperti zaman sekarang. Kalau ada istri menuntut lebih, maka laki-laki akan bekerja siang malam. Kemudian dengan yang halal dicampur sedikit dengan cara yang haram, maka semua yang diberikan, yang diminta oleh istri harus terpenuhi. Akhirnya si suami menjadi budak daripada istrinya. Tidak demikian kehidupan. Insya Allah kita adalah menjadi orang-orang yang dianugerahkan istri-istri yang berpangkat al-mar'atu salihah, perempuan yang saleh. Seorang suami yang mempunyai wanita yang salihah, maka dialah orang yang paling memiliki barang paling berharga. Ad-dunya mata'un. Hadis itu
Dunia mata. Baik, betul sedikit. Dunia mata. Dunia ini adalah harta benda atau kesenangan. Mata'un. Wa khairu, dan sebaik-baik kesenangan dunia itu mata'iha. Sebaik-baik kesenangan itu al-mar'atu salihah. Dunia mata. Dunia ini penuh dengan kesenangan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kesenangan atau harta benda dunia yang paling berharga, al-mar'atu salihah, perempuan yang saleh. Karena kalau memiliki perempuan yang tidak saleh, si suami itu lebih cepat beruban, cepat kena serangan jantung, dan cepat masuk penjara, dan cepat, bahkan cepat masuk kuburan. Maka sebaik-baik orang demikian. Maka dalam Islam itu dianjurkan untuk memilih istri yang salihah, sekalipun dia tidak mempunyai kecantikan seperti orang-orang cantik dunia. Baik, mungkin sedikit kalau ada pertanyaan. Kalau ada, kalau tidak, good. Nu'aim bin Mas'ud sebelum dia masuk Islam dia kafir. Jadi sesudah berperang dia masuk Islam, berpikir semudahnya itu masuk Islam. Kemudian Nu'aim bin Mas'ud lari pada Rasulullah bahwa saya sudah masuk Islam. Lalu tunjukkan padaku mana jalan untuk bantu Rasulullah. Lalu yang saya tanya Mas'ud Nu'aim bin Mas'ud itu siapa yang memasukkan Islam? Baik. Siapa yang memasukkan Islam? Saya tidak sedetail itu juga saya hafal. Apakah Rasulullah sendiri atau dia masuk dengan sahabat yang lain? Itu saya tidak membaca secara detail. Yang saya tahu bahwa setelah dia masuk Islam, dia itu menemui Rasulullah. Jadi yang saya baca versi itu, bukan dia datang kepada Rasulullah. Sebab ada juga versi yang mengatakan dia datang kepada Rasulullah, Islamkan saya. Setelah dia masuk Islam, kemudian berikan tugas kepada saya. Tugas apa? Kenapa harus tugas? Karena sedang perang. Tugas yang sempat membantu. Apakah saya dikasih semacam tombak langsung masuk pasukan? Bukan. Kamu jangan bukan begitu. Kemudian adu domba dulu semuanya. Tapi kemudian beliau setelah selesai adu dombanya langsung masuk pasukan kaum muslimin juga. Begitu riwayatnya. Ya, bagus pertanyaannya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Saya pernah dengar hadis bahwasanya Allah itu akan membinasakan orang yang tidak berdosa. Sedangkan Allah ingin memelihara orang yang banyak berdosa namun dia bertobat. Benar, Ustaz? Allah membinasakan orang yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa. Akan memusnahkan orang yang tidak berdosa dan Allah akan menyayangi orang yang berpahala, namun orang berdosa namun dia bertobat. Iya. Karena waktu singkat sekali, karena sudah bunyi waktunya, nanti insyaallah lain kali. Tapi mungkin kalau kita baca adalah kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in tawwabun. Sebaik-baik bani Adam itu kullu bani, semua bani Adam itu mengalami dosa. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang berdosa itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang mau bertobat. Nanti kita sambungin insyaallah. Saya ralat-ralatnya Ustaz. Itu kuburan Kamal tadi, dia tidak bau lagi Ustaz. Sudah ditumpul dengan semen-semen setebal
banyak dijadikan daerah wisatawan. Saya Baik. 2 bulan yang lalu baru pulang. Oh, 2 bulan lalu baru ketemu di kuburan. Okay. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.